Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Aryani Febriana dengan NIM 223131047, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas 3B. Di, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai self-control pada anak usia dini. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Anak usia dini yaitu anak yang memiliki usia 0 sampai 6 tahun, di mana pada masa ini anak memiliki pembentukan karakter dari perkembangan yang sangat cepat, serta kepribadian yang sangat luar biasa. Biasa terjadi pada dirinya. Sedangkan pengertian dari self-control itu sendiri yaitu merupakan pengendalian pikiran serta tindakan agar dapat menahan dorongan dari dalam maupun luar sehingga dapat bertindak dengan benar. Nah, untuk self-control sendiri itu biasanya dikembangkan dalam diri anak melalui lingkungan di sekitarnya, baik itu dari orang tua, keluarga, teman, ataupun masyarakat. Bisa juga dengan pendidikan, baik itu formal maupun non-formal, dan juga informal. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik anak usia dini. Anak usia dini merupakan pribadi yang memiliki tingkah laku yang unik dan menarik sehingga membuat para orang tua terhibur dengan kehadiran mereka. Untuk karakteristik yang pertama yaitu rasa ingin tahu mereka yang besar terhadap dunia di sekitarnya. Seperti contohnya itu ketika anak tuh masih bayi, mereka akan mencoba meraih benda-benda yang ada di dalam jangkauannya. Terus yang kedua contohnya yaitu seringnya anak membongkar pasang suatu hal karena rasa keingintahuannya dan seringnya anak bertanya tentang suatu hal dengan bahasa yang mereka miliki. Terjadi pada usia 3-4 tahun. Untuk karakteristik yang kedua yaitu individu yang unik. Dalam hal umum, anak memiliki banyak kesamaan, akan tetapi anak juga memiliki ciri khas, baik itu dalam bakat, minat, gaya belajar, dan masih banyak lagi. Keunikan ini biasanya berasal dari faktor genetik dan lingkungan anak. Yang ketiga yaitu suka berimajinasi dan berfantasi. Nah, pada usia ini, anak sangat suka membayangkan serta mengembangkan berbagai hal yang melampaui kondisi atau keadaan nyata. Contohnya yaitu seperti menciptakan teman imajiner berupa orang, benda, ataupun hewan. Untuk yang keempat yaitu masa paling berharga untuk belajar. Nah, pada masa ini anak-anak tuh biasanya disebut dengan masa golden age atau usia emas. Untuk anak karena pada masa ini terjadi perkembangan dan pertumbuhan yang pesat dalam berbagai aspek perkembangan pada anak. Untuk karakteristik yang kelima yaitu menunjukkan sikap egosentrisme. Egosentrisme sendiri yaitu merupakan sikap dari sudut pandang diri anak sendiri tanpa melihat dari sudut pandang orang lain. Contohnya yaitu anak masih suka merengek, menangis, dan berebut mainan dengan teman sebayanya. Yang keenam yaitu anak masih memiliki rentang konsentrasi yang pendek. Nah, perhatian anak akan mudah teralih dengan suatu hal yang menarik perhatian mereka. Semisal ketika guru sedang menjelaskan, terus ada temannya yang mengajak anak tersebut untuk bermain atau istilahnya gojek, anak akan lebih terfokus ke temannya yang mengajak gojek tersebut. Karena menurut anak itu sendiri, bermain adalah suatu hal yang menyenangkan bagi anak. Untuk karakteristik yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu sebagai bagian dari makhluk sosial. Anak mulai suka berinteraksi dan bermain dengan teman sebayanya. Anak mulai belajar berbagai hal, terus
sudah mulai bisa mengantri, bertoleransi, atau mengalah dengan teman sebayanya. Melalui interaksi tersebut, kemungkinan besar anak sudah mulai bisa diterima di lingkungan sekitarnya dan juga belajar berperilaku sesuai tuntutan lingkungan sosial si anak. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu titik kritis pada anak usia dini. Yang pertama yaitu anak membutuhkan rasa aman, baik itu dari tempat istirahat maupun makanan yang dia konsumsi. Yang kedua, anak hadir ke dunia serta diprogram untuk menirukan sesuatu. Yang ketiga, anak membutuhkan latihan dan rutinitas yang pasti. Yang keempat, memiliki kebutuhan untuk bertanya banyak hal dan mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Yang kelima, yaitu memiliki cara berpikir yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Yang keenam, anak membutuhkan pengalaman langsung. Yang ketujuh, hal pokok anak dalam belajar yaitu trial dan error. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu dunia anak itu merupakan dunia bermain. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pengendalian diri anak usia dini. Yang pertama yaitu perkembangan sosial emosional anak usia dini. Pemerolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, serta peningkatan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain yang dimulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Perkembangan sosial secara singkat dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dilalui oleh anak yang di dalamnya terdapat suatu interaksi dengan orang lain yang bertujuan untuk memperoleh kemampuan berperilaku yang sesuai dengan norma, moral, dan tradisi yang ada. Yang kedua yaitu perkembangan emosional anak usia dini. Luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain atau suatu keadaan yang kompleks dapat berupa perasaan yang disadari dan diungkapkan melalui ekspresi wajah ataupun tindakan yang berfungsi sebagai penyesuaian diri terhadap suatu lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Perkembangan emosional anak secara singkat dapat diartikan sebagai suatu luapan perasaan yang terjadi secara sadar dan diungkapkan melalui ekspresi maupun tindakan anak yang menjadi suatu respon ketika berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, yaitu perkembangan emosional anak usia dini. Kepekaan anak dalam memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi di kehidupan sehari-hari mereka, dan suatu proses pembelajaran bagaimana berinteraksi sesuai dengan aturan sosial yang ada, serta mengacu pada perubahan perilaku yang disebabkan oleh emosi tertentu yang melindungi kehidupan awal dan dialami melalui interaksi dengan orang lain. Perkembangan sosial emosional anak secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan perilaku yang terjadi karena emosi tertentu yang dialami dan dirasakan oleh anak ketika berinteraksi dengan orang lain di dalam kehidupannya. Baik teman-teman, karena tadi saya sudah menyampaikan materi mengenai self-control pada anak. Selanjutnya, mari kita diskusikan menurut teman-teman, apakah pengendalian diri atau self-control pada anak itu perlu untuk diperhatikan? Lalu berikan alasannya. Baik, jika sudah, terima kasih untuk respon dari teman-teman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.